Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Ref Mariska. Dan di video kali ini aku bakal sharing kepada teman-teman mengenai bagaimana alur pendaftaran SNPN tahun 2022 ini. Nah, di sini ada yang sedikit berbeda nih mengenai SNPN di tahun sebelumnya dengan di tahun 2022 ini. Nanti di akhir bakal ada perbedaannya gitu ya teman-teman. Dan by the way, SNPN ini merupakan jalur undangan juga, hampir sama seperti SNPTN, namun SNPN ini ke Politeknik ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama prosedurnya atau alurnya yaitu dimulai daripada politeknik masing-masingnya. Politeknik di seluruh Indonesia ini mengirimkan undangan SNPN ke sekolah gitu, berupa username dan password untuk bisa login di sistem SNPN. Nah, ketika sudah politeknik itu mengirimkan undangan kepada sekolah, maka sekolah dapat login ke sistemnya SNPN di snpnpoliteknik.or.id/sekolah gitu ya. Nah, pengiriman undangan ke sekolah itu dilakukan pada 3 Januari sampai dengan 11 Maret gitu. Namun, di poin kedua, jika sekolah menerima undangan, maka bisa login ke SNPTN. Jika tidak, maka nggak bisa login ke lamannya SNPN. Nah, jika sekolah itu nggak menerima undangan dari penyelenggaranya yaitu SNPN, maka sekolah dapat mendaftarkan diri sendiri ke laman https://snpnpoliteknik.or.id sekolah. Di situ dengan memasukkan data NPSN sekolah, kemudian tekan cek, dan apabila belum terdaftar di sistem SNPN, maka diminta untuk melengkapi data-data berupa NPSN, nomor telepon, email admin sekolah, akreditasi sekolah, dan beberapa data-data sekolah lainnya gitu teman-teman. Kemudian ini urusan sekolah ya teman-teman untuk hal ini, supaya teman-teman itu tahu aja bagaimana alurnya pendaftarannya itu gimana dan langkah apa yang teman-teman bisa ambil ketika ingin mendaftar SNPN gitu teman-teman ya. Nah, periode pada saat login ini dilakukan pada 3 Januari sampai dengan 11 Maret, dan setelah data telah lengkap, telah dikirim, sistem akan memberikan username dan password serta mengirimkannya ke admin atau operator sekolah yang bersangkutan dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam atau kurang lebih 3 hari. Kemudian sebagai catatannya, lampiran SK pengangkatan kepala sekolah harus dikirimkan sebelum tanggal 11 Maret gitu ya, dengan beberapa ketentuan, ada resolusinya, kop suratnya, nama sekolah dan kepala sekolahnya, dan beberapa data lainnya. Kemudian setelah login, sekolah harus segera melengkapi data yang diminta maksimal tanggal 11 Maret berupa biodata sekolah, data jurusan, serta rekomendasi sekolah yang diikutkan ke sistem SNPN. Nah, di sini teman-teman di poin ketiga ini, sebelum tanggal 11 Maret 2022, sekolah itu wajib memasukkan rekomendasi siswa yang akan diikutkan ke sistem SNPN. Nah, kalau pengalaman aku di tahun sebelumnya mengikuti SNPN ini, di situ aku koordinir dulu teman-teman aku siapa aja yang mau ikut SNPN. Di situ kami bekerja sama dan ada perwakilan untuk datang ke operator sekolah atau BK ya teman-teman untuk mendaftar SNPN. Di situ kami data seluruh bagian dari data-data teman-teman kami yang mau mendaftar SNPN, kemudian kami masukkan ke operator sekolah. Kemudian sudah dapat dari kami data-data berupa raport dan beberapa data-data lainnya. Di situ operator sekolah baru bisa merekomendasikan siswa yang akan diikutkan ke sistem SNPN. Nah, kemudian username dan password siswa otomatis akan diterbitkan oleh sistem sehingga sekolah bisa langsung mencetak dan mendistribusikan ke masing-masing sekolah. Nah, seperti itu dua alurnya ya teman-teman. Jadi kesimpulan dari dua alur tersebut, yang pertama dari sistem politekniknya, yaitu politeknik mengirimkan username dan password kepada sekolah untuk mendaftar SNPN. Jika sudah, maka dia bisa mendaftarkan siswanya tadi. Kemudian ketika sekolah itu nggak menerima undangan dari pihak politeknik yang dituju, maka sekolah bisa mendaftarkan langsung ke sistemnya SNPN dan kemudian memasukkan beberapa data, kemudian memasukkan rekomendasi siswa juga, lalu akan ada username dan password siswanya. Kemudian setelah mendapatkan username dan password siswa, maka itu diberikan kepada siswanya dan dianjurkan untuk segera login ke halaman snpnpoliteknik.or.id/siswa, lalu melengkapi formulir pendaftaran yang memuat data-data biodata siswa, data keluarga, data ekonomi, rapot, kemudian ada 3 prestasi akademik, dan pilihan jurusan politeknik. Dan dengan ketentuan dapat memilih 2 politeknik dan 3 prodi, serta bebas menempatkan urutan pilihan sesuai dengan prioritas. Nah, di poin yang ini nih lumayan penting nih ya, mengisi KAP dan PIN KIP kuliah bagi peserta yang telah mendaftar program KIP kuliah
Informasi pendaftarannya bisa dicek di laman KIP kuliah ya teman-teman. Nah, KAP dan PIN ini dapat dari laman KIP kuliah ya teman-teman. Di situ bakal ada yang namanya, kita ngaitkan lagi akun KIP kuliah kita dengan SNPN gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya, bisa teman-teman cek di YouTube aku, ada tutorialnya mengisi cara daftar KIP kuliah di seleksi SNPN gitu teman-teman, judulnya. Bisa teman-teman juga lihat tutorialnya bagaimana. Nah, ketika sudah, teman-teman tinggal finalisasi. Apabila siswa yang telah mendapat username dan password tidak login selama 7 hari, maka username dan password akan hangus atau dihapus dan sekolah harus merekomendasikan ulang siswa tersebut. Periode ini berlangsung mulai tanggal 3 Januari sampai dengan 25 Maret. Jadi ketika teman-teman itu sudah mendapatkan username dan password dari sekolah, segeralah login dan mengganti passwordnya. Karena jika teman-teman enggak itu login, maka username dan password tersebut hangus teman-teman, jangan sampai lalai ya teman-teman. Kemudian setelah finalisasi, kita wajib untuk mencetak hasil isian atau formulir pendaftaran yang telah kita daftarkan tadi ya teman-teman. Di sini, nah poin ini udah tamat ya teman-teman, udah clear mengenai website daripada pihak SNPN-nya. Setelah melakukan finalisasi ini udah beres. Namun di sini perbedaannya dengan tahun sebelumnya, kalau seandainya tahun sebelumnya itu enggak mengumpulkan berkasnya atau hard copy-nya itu ke politeknik yang dituju, itu kalau sekarang itu mengumpulkan berkasnya. Di sini ada kejelasan di poin ke-7 bahwa siswa harus mempersiapkan berkas-berkas yang harus dikirimkan ke politeknik yang dituju, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing politeknik. Di sini ada keterangannya bahwa hasil cetaknya yang tadi, fotokopi rapot, pas foto 4x6, fotokopi akte kelahiran, fotokopi 3 buah sertifikat prestasi akademik yang dibuktikan dengan lampiran sertifikat yang telah dilagirisir oleh kepala sekolah yang dicapai selama di sekolah menengah. Kemudian surat keterangan lain yang disyaratkan oleh politeknik yang dipilih. Nah, di sini juga ada keterangan lain dari politekniknya. Apakah politeknik tersebut itu mensyaratkan membawa berkas A, B, C, D atau berkas-berkas yang gak tercantum di sistemnya SNPN. Itu bisa jadi teman-teman. Maka dari itu teman-teman wajib melihat keterangan syarat khusus dari politeknik yang teman-teman tuju. Kemudian di sini ada warna hijau, ini berarti penting ya teman-teman, persyaratan tambahan khusus siswa atau pendaftar KIP kuliah. Nah, bagi teman-teman yang mendaftar KIP kuliah itu wajib mengirimkan 2 berkas. Satu berkas untuk persyaratan SNPN dan satu berkas format sesuai aturan KIP kuliah di Dikti. Silakan lihat di KIP kuliah. Nah, teman-teman lihat di KIP kuliahnya teman-teman. Kemudian jika pihak sekolah mengakomodir pendaftaran kolektif, maka berkas pendaftaran dari siswa serahkan semuanya kepada pihak sekolah. Nah, poin 8 ini maksudnya ketika sekolah itu bertanggung jawab atas berkas kita kepada politeknik, maka kita mengumpulkannya kepada sekolah teman-teman. Nanti sekolahnya akan mengumpulkan ke politeknik. Kemudian pihak sekolah secara kolektif mandiri mengirimkan berkas pendaftaran ke alamat politeknik yang menjadi pilihan pertama siswa. Hal ini hanya berlaku bagi politeknik yang memerlukan pengiriman berkas. Pengiriman maksimal 1 minggu setelah siswa melakukan finalisasi cap pos. Nah, di sini ada siswa yang ada politeknik yang ini memerlukan pengiriman berkas, kita kirimkan teman-teman. Kemudian siswa itu mengunggah bukti pengiriman berkas ke politeknik yang bersangkutan. Berarti di sini ada lamannya lagi untuk mengirimkan bukti pengiriman berkasnya gitu teman-teman. Kemudian politeknik melakukan validasi dan evaluasi serta proses seleksinya, kemudian melakukan rapat koordinasi, kemudian pengumuman kelulusan dapat dilihat di SNPN 2022 dan siswa yang nyatakan lolos dapat melakukan pendaftaran ulang calon mahasiswa baru sesuai dengan jadwal masing-masing politeknik. Di sini ada catatan, semua proses harus dilaksanakan dengan baik, benar, dan sesuai alur pendaftaran dan sistem. Panitia tidak bertanggung jawab atas kesalahan pada proses pendaftaran. Oke teman-teman, mungkin udah cukup jelas ya teman-teman, bisa di screenshot aja ini bagaimana baiknya teman-teman mencernanya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, sharing juga ke teman-temannya. Bye bye.